Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hari ini kita masuk kepada hadis 40 keutamaan Al-Quran dan Akhlak bagian 1 nomor 2 dengan tema membaguskan suara dalam mengaji Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'ani. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak membaguskan suaranya dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini ada anjuran bahwa menjadi suatu kesunahan bagi kita untuk membaguskan suara di dalam membaca Al-Quran. Atau di dalam hadis lain dikatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi, perindah mengaji Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Apa maksudnya memperindah suara dalam mengaji Al-Quran? Maka Imam Nawawi di sini mengatakan bahwa yang dimaksud memperindah dan membaguskan adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan panjang pendeknya, tasydidnya, tajwidnya. Dan tidak diperbolehkan mengaji Al-Quran dengan memaksakan irama-irama nada-nada tertentu yang karena dengan mengikuti irama tersebut lalu kita menghilangkan panjang bacaan dalam Al-Quran, tasydid di dalam Al-Quran. Ini menjadi keharaman hukumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling indah bacaan Al-Qurannya. Bahkan Nabi terkadang mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabatnya, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud apa? Ya Rasulullah, bukankah pian yang diturunkan Al-Quran dan lebih berhak mengaji Al-Quran? Kata Nabi, aku ingin mendengarkan suara Al-Quran dari suaramu, wahai Ibnu Mas'ud. Maka ketika dibacaan Al-Quran, meneteslah air mata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari saking indahnya bacaan Al-Quran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dari itu, untuk dapat memperindah bacaan-bacaan Al-Quran kita, maka belajarlah kita untuk mendalaminya. Belajarlah kita mengetahui hukum dan tajwidnya. Belajarlah kita cara pengucapan makhrajal hurufnya, mengetahui sifat hurufnya. Maka dengan itu kita akan menikmati setiap bacaan-bacaan yang kita lantunkan dalam mengaji Al-Quran. Di mana kita dapat mempelajari ilmu mengaji Al-Quran? Di tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Maka dari itu, di dalam mengaji Al-Quran, agar maknanya tidak berubah, maka harus mengetahui dan harus pas bacaan Al-Qur'annya. Seperti bacaan Al-Fatihah, dimulai dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada memiliki 3 tasydid. Bismillah, Bismillahirrahman, ra bertasydid, hirrahim, ra bertasydid. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau kita baca ra itu tidak bertasydid,
maka akan merubah maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, maka sebaliknya memberikan kesakitan dan kemudaratan. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat merubah akan makna. Maka perbaiki bacaan Al-Quran kita, baguskan bacaan Al-Quran kita. Rasulullah ketika menjadi imam itu surah yang dibaca ketika sholat malamnya, rakaat pertamanya aja yang dibaca surah Al-Baqarah. Bayangkan, sahabat di belakang namanya Imam Hafiz, beliau di belakang Rasulullah ketika itu sholat malam. Aku, kata beliau, ketika sholat bersama baginda Rasulullah, itu yang dibaca surah Al-Baqarah rakaat pertama, itu tidak terasa dari panjangnya surah Al-Baqarah. Kenapa sebab tidak terasa dari panjangnya surah Al-Baqarah? Karena lantunan-lantunan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah yang begitu indah yang keluar dari suaranya. Lalu menikmati bacaan setiap huruf-huruf yang diucapkan oleh baginda Rasulullah. Sehingga lamanya saya berdiri itu, kata Imam Huzaifah, itu bagaikan sebentar. Apalagi rakaat kedua beliau membaca surah Al-Imran. Nah, ini kan salah satu karena memperindah bacaan Al-Quran kita. Yang kedua, ketika kita lihat kesunahan di dalam mengaji Al-Quran itu kan ada istilahnya oleh Imam Nawawi itu at-tabaqi, menangis. Ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang azab, bertemu ayat-ayat tentang siksa neraka, bertemu tentang kemurkaan Allah Ta'ala, maka ketika ayat itu dibaca, lalu kita mendengarkannya dengan khusyuk, maka keluarlah tetesan air mata kita. Itu menjadi kesunahan di dalam mengaji Al-Quran. Tetapi ketika kita tidak membaguskan suara dalam mengaji Al-Quran, maka sehebat apapun arti yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada rasa hati kita tersentuh di dalam meresapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Apalagi Al-Quran menjadi rukun bacaannya di dalam sholat. Seperti suratul Fatihah. Itu kan ada 7 ayat. Mulai bismillah sampai waladhdallin, itu mura'atil hurufiha. Hurufnya harus jelas, tasdidnya harus jelas, panjang pendeknya harus jelas, tajwidnya harus jelas. Maka tidak salahlah di dalam firman Allah yang menguatkan, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan sesuai hukumnya, sesuai makhrajal hurufnya, sesuai kaidah-kaidah bacaannya. Maka dari itu, apabila kita tidak dapat saat ini untuk belajar memperbagus suara kita dalam mengaji Al-Quran, doronglah anak-anak kita, doronglah generasi-generasi kita, pelajarilah kaidah-kaidah di dalam Al-Quran. Berapa banyak para sahabat dahulu di zaman Rasulullah yang mendapat hidayah karena mendengar lantunan indah ayat-ayat Al-Quran. Contoh seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau orang yang paling keras memusuhi Rasulullah, orang yang paling keras ingin membunuh baginda Rasulullah. Sampai suatu ketika beliau mencari Nabi Muhammad SAW, lalu mendatangi akan adiknya. Ketika itu adiknya membaca surah Toha dengan lantunan-lantunan yang baik, suara yang indah. Tersungkurlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar?
mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaget pada saat itu adiknya Sayyidina Umar, mana baginda Rasulullah? Aku ingin masuk Islam, karena tidak ada yang mempunyai kalimat yang indah yang engkau lantunkan itu melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itulah ketika Sayyidina Umar mendengar surah Thaha yang dilantunkan oleh adiknya, maka beliau menyatakan keislamannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dengan sebab mendengarkan keindahan bacaan Al-Quran. Menjadi orang pembela yang termuka untuk membela Islam. Menjadi orang yang terkemuka melindungi baginda Rasulullah SAW, bahkan menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu, apabila kita masih belum sempurna bacaan Al-Quran kita, mari kita belajar, dalami, datangi taman-taman pendidikan Al-Quran, dorong anak-anak kita, dorong cucu-cucu kita, dorong generasi-generasi muda kita, karena melalui inilah dakwah Islam tersebar sampai ke penjuru dunia. Dengan inilah malaikat-malaikat mencintai suara-suara yang indah dalam melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.